Di sore hari ini, kita dari kelompok F, dari kelas D3MP4202 akan mempresentasikan proposal marketing plan dengan judul pemanfaatan Instagram sebagai sosial media marketing untuk membangun brand awareness pada produk UD Jana Nuraga Fizz. Nah, di kelompok F ini ada 3 anggota. Yang pertama, Muhammad Bagas Adikara, kedua Petrus Ishak Hayatu, dan yang ketiga saya sendiri Prisi Rosalia Paramarini. Yang pertama dibahas di sini adalah executive summary dari UD Jana Nuraga Fizz. Perlu kita ketahui bahwa UD Jana Nuraga Fizz ini merupakan salah satu usaha yang berkecimpung di dunia perikanan. Dia sebuah usaha yang mampu hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok perikanan untuk konsumen UD Jana Nuraga Fizz. Nah, di modal awal yang digunakan oleh UD Jana Nuraga Fizz dalam merintis usahanya adalah sekitar 200 juta, dan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan ikan ini sekitar 150 juta untuk per item produk yang dijual oleh UD Jana Nuraga Fizz. Sebagai UMKM yang telah menjalankan usahanya kurang lebih selama 4 tahun, UD Jana Nuraga Fizz juga menggunakan komunikasi pemasaran untuk menginformasikan produk dan brand perusahaan. Untuk sejarah perusahaannya, usaha ini itu dimulai pada tahun 2016 yang berawal dari usaha sepasang suami istri, yaitu Bapak Hangga Yuda dan Ibu Siti Nurjana. Awalnya mereka menjual ikan dari bandar itu ke pasar dan warung makan. Namun setelah melewati waktu yang panjang, pada tahun 2017 mereka mampu mendirikan usaha ikan sendiri dan memiliki tempat penampungan ikan serta transportasi yang memadai. Tidak sampai di situ, pemilik pun mulai tertarik untuk memasuk ke Superindo karena menurut pemilik Superindo adalah target market yang memiliki potensi yang kuat untuk mendapatkan konsumen yang banyak. Selanjutnya, profil perusahaan. Nama perusahaan UD Jana Nuraga Fizz, tahun berdiri 2017, izin perusahaan 18 Maret 2016. Nama pemilik Hangga Yuda, alamat perusahaan Jalan Rawagede Wetan, Kelurahan Pondok Melati, Kecamatan Jati Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Visi misi perusahaan UD Jana Nuraga Fizz, yaitu yang pertama visi UD Jana Nuraga Fizz menjadi supplier ikan utama dalam bisnis perikanan di Indonesia. Misi menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui operasional terbaik dan unggul, menjalin kerjasama yang baik dengan distributor dan konsumen. Produknya yang dijual dalam usaha ini adalah ikan air tawar, yaitu yang pertama ikan gurame, ikan patin, ikan mas, ikan nila, dan ikan lele. Nah, untuk selanjutnya ini adalah analisis lingkungan makro dari UD Jana Nuraga Fizz. Yang pertama adalah politik dan regulasi. Di UD Jana Nuraga Fizz ini, harga maupun produk yang dihasilkan itu tidak berpengaruh terhadap aktivitas politik seperti pemilu kepala desa atau perangkat pemerintah lainnya. Namun, untuk harga dari produk-produk perikanan ini dipengaruhi oleh politik harga yang dilakukan oleh bandar ikan, dan naik turunnya disebabkan oleh kondisi ekonomi dan penentuan harga dari bandar ikan. Lalu yang kedua ada ekonomi. Harga-harga ikan ini yang ditetapkan oleh UD Jana Nuraga Fizz menyesuaikan dengan perekonomian dan pendapatan
dari Superindo Pusat. Ketika harga sembako naik, maka harga ikan dan produk lain di UD Jana Nuragavis akan berubah dan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian. Lalu yang ketiga ada demografis. Target market dari UD Jana Nuragavis ini adalah supermarket Superindo dengan target konsumen yang gemar berbelanja bahan pangan di supermarket. Selanjutnya ada sosial budaya. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki berbagai macam ekosistem pesisir dan laut, diantaranya sumber daya perikanan. Meskipun potensi dan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan tawar, payau maupun laut relatif tinggi, akan tetapi konsumsi ikan belum menjadi budaya di sebagian besar wilayah Indonesia. Adanya gerakan budaya makan ikan membuat masyarakat Indonesia mulai untuk mengkonsumsi ikan. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi yang digunakan ini yang paling utama adalah mesin pompa air. Mesin ini digunakan untuk memompa air bersih ke tempat penampungan air yang sudah diberikan busa penyaring ekstra untuk mensterilkan air yang akan dialirkan ke kolam ikan. Selanjutnya sumber daya. UD Jana Nuragavis memperoleh bahan baku untuk dijual kembali dari bandar ikan. Ikan gurame dari bandar di Tulungagung, ikan patin dari bandar di Bogor, ikan mas dan ikan nila dari bandar di Subang yang memiliki kualitas baik. Selanjutnya, analisis lingkungan mikro. Yang pertama, persaingan antar perusahaan, yaitu persaingan antara supplier lain mengakibatkan terjadinya persaingan harga, kualitas produk ikan, dan kecepatan. Persaingan antara supplier ini sangat ketat sehingga terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam UD Jana Nuragavis ini karena meningkatnya persaingan usaha. Naik dan turunnya laba yang diperoleh UD Jana Nuragavis ini mengacu pada kondisi harga ikan dari bandar ikan. Untuk yang kedua, ancaman produk substitusi. UD Jana Nuragavis sebagai pemasok bahan pangan ikan juga memiliki ancaman produk substitusi. Seperti ikan bisa digantikan dengan ayam, di mana ayam bisa lebih murah dan berkualitas dari ikan. Namun, perusahaan ini bisa bertahan dengan cara diferensiasi, di mana UD Jana Nuragavis bisa menambah jenis ikan yang dijual pada Superindo atau toko-toko. Supaya konsumen memiliki banyak pilihan jenis ikan, dan UD Jana Nuragavis bisa menggunakan cara customer value, di mana konsumen selalu menilai apakah produk tersebut memiliki kualitas yang sepadan dengan harga yang ditawarkan. Yang ketiga, ancaman perusahaan pendatang baru. Banyak orang yang terjun dalam industri perikanan karena modal awal yang tidak terlalu besar, biaya operasional yang terjangkau, banyaknya permintaan atas bahan pangan ikan, dan sumber daya produk yang mudah dicari, serta adanya peluang mendapatkan laba yang cukup tinggi. Dengan adanya kemudahan tersebut, ketika masuk ke dalam industri perikanan, mendorong para pelaku bisnis untuk memulai usaha ini. Yang selanjutnya adalah posisi tawar pembeli. Dalam hal ini, kekuatan tawar pembeli memiliki posisi yang kuat karena penjualan UD Jana Nuragavis ini tergantung pembeli. Konsumen dari UD Jana Nuragavis adalah toko-toko Superindo. Yang selanjutnya adalah posisi tawar pemasok. Di sini, daya tawar pemasok memiliki posisi yang kuat karena UD Jana Nuragavis memiliki hubungan yang baik dengan para bandar ikan atau pemasok. Nah, yang terakhir adalah barang komplementer. Nah, di sini UD Jana Nuragavis tidak menyediakan barang komplementer untuk melengkapi produk-produknya. Selanjutnya adalah analisis struktur pasar dan posisi persaingan. Yang pertama ada homogenitas produk. UD Jana Nuragavis ini menjual produk ikan sebagai bahan pangan. Produk yang dijual adalah ikan gurame, ikan patin, ikan mas, ikan nila, dan ikan lele. UD Jana Nuragavis memiliki beberapa kompetitor yang memiliki jenis produk ikan yang sama dan juga memasukkan ke Superindo. Yang selanjutnya kesamaan penguasaan informasi pasar.
Udayana Nuraga Fish telah mampu menguasai informasi pasar sebagai penjual yang meliputi produk yang diinginkan oleh pasar, kualitas produk yang dibutuhkan, serta spesifikasi produk yang diberikan oleh pasar. Superindo merupakan pembeli dari produk-produk yang ditawarkan oleh Udayana Nuraga Fish. Selanjutnya, jumlah pembeli dan penjual. Jumlah pembeli dan penjual pada Udayana Nuraga Fish masuk dalam kelompok persaingan sempurna. Artinya jumlah penjual banyak dan jumlah pembeli juga banyak. Nah, untuk infrastruktur, Udayana Nuraga Fish memiliki fasilitas penunjang untuk usaha ini seperti kolam penampung, transportasi, dan apa. Lalu, manajemen sumber daya manusia. Udayana Nuraga Fish ini memiliki 4 orang tenaga kerja yang memiliki pekerjaan mensortir ikan-ikan dari bandar yang akan dijual kembali, menguras air kolam, dan mengirim ikan ke toko Superindo. Pekerja diberikan fasilitas yang memadai oleh pemilik usaha. Udayana Nuraga Fish pekerja diberikan waktu libur 1 bulan 5 hari. Untuk pengembangan teknologi dan produk, Udayana Nuraga Fish sudah menggunakan teknologi yang sangat membantunya dalam operasional usahanya, sehingga mereka tidak melakukan pengembangan teknologi lagi untuk produk yang dijualnya. Udayana Nuraga Fish memilih untuk fokus terhadap produk yang sudah ada. Selanjutnya, kualitas produk. Produk-produk yang ditawarkan oleh Udayana Nuraga Fish ini memiliki kualitas yang bagus, serta mengutamakan kesegaran ikan. Selanjutnya, pengelolaan bahan baku. Udayana Nuraga Fish membeli ikan itu dari berbagai macam bandar ikan, tergantung produknya. Misalnya ikan gurame dari bandar di Tulungagung, ikan patin dari bandar di Bogor, ikan mas dari ikan nila dari bandar di Subang. Untuk pemasarannya, target market dari Udayana Nuraga Fish untuk saat ini hanya berfokus pada Superindo saja, karena Superindo memiliki potensi penjualan ikan yang tinggi. Selanjutnya, pelayanan purna jual. Udayana Nuraga Fish ini menjalin hubungan yang baik dengan para SRP, yaitu penanggung jawab penerima ikan segar di Superindo. Selain itu, Udayana Nuraga Fish juga memiliki hubungan yang baik dengan para manajer toko Superindo, sehingga membuat para manajer ini terus percaya dan konsisten menggunakan produk-produk ikan dari Udayana Nuraga Fish. Yang selanjutnya adalah analisis preferensi pembeli. Nah, di sini terdapat proses pengambilan keputusan pembelian konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah faktor geografis. Ya, di sini segmentasi geografis Udayana Nuraga Fish ini target pasar utamanya adalah untuk wilayah Bekasi. Nah, yang kedua ada faktor demografis. Di sini segmentasi demografis dari Udayana Nuraga Fish untuk produknya adalah dapat dibeli oleh semua kalangan, baik pria maupun wanita, dengan berbagai pekerjaan dan pendapatan dan di segala umur pastinya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah faktor psikografis. Nah, di sini segmentasi psikografis Udayana Nuraga Fish ini produk-produknya itu diperuntukkan untuk semua kalangan dengan gaya hidup dan kelas sosialnya. Untuk analisis preferensi pembeli terhadap kualitas produk. Udayana Nuraga Fish ini mampu mendapatkan kepercayaan penuh dari para konsumennya, karena setiap produk-produk ikan yang dipasok memiliki spesifikasi dan kualitas ikan yang sangat baik. Ikan-ikan yang berasal dari Udayana Nuraga Fish ini memiliki kualitas yang baik karena benar-benar memperhatikan perawatan ikan yang baik dan benar. Preferensi pembeli terhadap harga. Preferensi pembeli terhadap harga Udayana Nuraga Fish. Pembeli memilih bahan pangan ikan Udayana Nuraga Fish karena Udayana Nuraga Fish memiliki harga yang terjangkau yang didukung dengan standar kualitas produk yang diinginkan oleh Superindo. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength. Poin-poinnya yaitu yang pertama, memiliki varian produk ikan yang banyak. Yang kedua, harga bisa dijangkau semua kalangan serta kualitas produk ikan yang tinggi. Tiga,
mengutamakan pelayanan yang terbaik untuk konsumen dan pelanggan. 4. Citra perusahaan yang baik di mata konsumen. Selanjutnya, weakness. Yang pertama, masih belum mengambil produk ikan langsung ke bandar utama karena terbatasnya lahan tempat penampungan ikan. 2. Kurangnya sumber daya manusia yang mendukung operasional. 3. Modal untuk mengembangkan usaha masih kurang. 4. Terbatasnya kendaraan transportasi untuk melakukan pengiriman dan pengambilan ikan. Untuk opportunities, yang pertama, permintaan pasar yang terus-menerus ada. Yang kedua, memiliki peluang bisnis ikan atas anjuran pemerintah untuk mengkonsumsi ikan. Yang ketiga, mampu menguasai seluruh cabang Superindo di Bekasi. 4. Memiliki peluang atas sikap loyalitas konsumen terhadap produk ikan yang dihasilkan. Trade, yang pertama, bertambahnya jumlah pendatang baru di industri perikanan. Yang kedua, harga dari bandar ikan kedua yang semakin mahal. Yang ketiga, pesaing UD Januraga Fish memiliki kecakupan wilayah pemasaran yang cukup luas. Nomor 4, tingkat persaingan yang tinggi antar kompetitor. Yang selanjutnya adalah peramalan dan perumusan tujuan strategis pemasaran. Yang pertama adalah peramalan penjualan. Dalam hal ini, kelompok kami menghitung peramalan penjualan dari UD Januraga Fish untuk 4 tahun ke depan dengan menggunakan metode analisis tren. Data yang digunakan dalam melakukan analisis ini adalah data penjualan UD Januraga Fish dari tahun 2017 sampai 2020. Nah, maka perhitungannya dapat dilihat di layar. Jadi ini adalah data penjualan periode 2017 hingga 2020. Lalu kemudian dapat dihitung untuk mencari nilai A. Nilai A yang di sini adalah sebagai konstanta dan nilai B yang di sini adalah koefisien. Ketika nilai A dan nilai B sudah ditemukan, maka akan mendapatkan persamaan umum seperti ini, di mana persamaan tersebut dapat digunakan untuk meramalkan penjualan. Sehingga peramalan penjualan 4 tahun ke depan dapat dihasilkan seperti pada layar ini. Ini tahun 2020 UD Januraga Fish, tahun 2021 UD Januraga Fish mampu memperoleh penjualan sebesar 135,9 ton itu untuk semua itemnya. Jika digambarkan di grafik akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, prediksi ukuran pasar. Menurut data yang diperoleh dari pemilik usaha UD Januraga Fish, memiliki setidaknya 3 kompetitor yang berbagi market share dengan UD Januraga Fish. Jika dihitung dengan asumsi logi, maka perhitungan market share UD Januraga Fish adalah sebagai berikut. Terdapat 3 kompetitor yang berbagi market share. 100% dibagi 3 sama dengan 33,3%. Diasumsikan bahwa UD Januraga Fish mengambil bagian 11,5% dari setiap kompetitor. Maka market share yang dimiliki UD Januraga Fish sebesar 34,5%. Apabila terdapat 5.000 konsumen potensial dari segmen pasar, maka market share dikaitkan dengan jumlah konsumen potensial tersebut. 34,5% dikali 5.000 konsumen sama dengan 1.725. Sehingga UD Januraga Fish mampu mendapatkan konsumen potensial sebesar 1.725. Hal ini dikonsumsikan untuk market size pada satu daerah saja, yakni Kota Bekasi, yang memiliki penduduk dengan jumlah lebih dari 5.000. Dan jika semua penduduk menjadi konsumen tersegmen.
Dan yang selanjutnya adalah potensi penjualan. Di potensi penjualan ini merupakan perhitungan dari laporan keuangan Wijaya Nuragavis mulai dari neraca. Neraca ini dari periode 31 Desember 2019, yakni diambil dari 1 tahun. Dapat diketahui mulai dari aktiva lancar, hutang, aktiva tetap, hingga modalnya. Sehingga diperoleh total aktiva dan total pasifanya sebesar Rp6.178.580.000 dan total pasifanya sebanding dengan total aktifanya. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini juga diambil dari 1 tahun di tahun 2019. Ini di sini dapat diketahui mulai dari penjualan, harga pokok penjualan, dan nantinya akan diketahui laba kotor. Dan pada akhir laporan laba rugi ini akan diketahui laba setelah pajak atau laba bersih yang diperoleh oleh Udayana Nuragavis di tahun 2019, yakni sebesar Rp549.270.000. Yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Karena modal awal Udayana Nuragavis sebesar Rp6.127.800.000 dan diketahui modal akhirnya sebesar Rp6.677.070.000. Dan selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Di sini kita dapat mengetahui mulai dari gross profit margin, net profit margin, ROI, ROE, dan ROA dari Udayana Nuragavis. Diketahui Udayana Nuragavis mendapatkan GPM atau gross profit margin sebesar 20,32% dan profit margin sebesar 9,96%, net profit margin sebesar 8,96% dan ROI 8,23%, ROE 8,23% dan ROA sebesar 9,88%. Yaitu pergeseran kebutuhan pelanggan di mana perusahaan meramalkan kebutuhan konsumsi pelanggan di masa depan, di mana pelanggan bisa beralih dengan bahan pangan lain yang sama seperti daging. Kebutuhan pangan ikan di masa depan tidak mengalami perubahan yang signifikan, di mana konsumen akan secara bergantian mengkonsumsi ikan dengan daging lainnya seperti yang dilakukan masyarakat saat ini. Untuk strength bagian opportunity, nomor 1, mempertahankan permintaan pasar yang terus-menerus ada dan meningkatkan varian dan kualitas produk ikan yang ditawarkan kepada konsumen. Oke, nomor 2, menjaga hubungan yang baik dengan konsumen dan mempertahankan citra perusahaan di mata konsumen. Untuk bagian trade, nomor 1, meningkatkan kredibilitas perusahaan untuk memperluas pangsa pasar. Yang kedua, meningkatkan daya saing perusahaan melalui efisiensi waktu dan kualitas produk. Untuk bagian weakness, opportunity nomor 1, menambah jumlah SDM dan transportasi mampu untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, merencanakan pengembangan usaha dengan matang serta melakukan perluasan lahan penampungan ikan. Untuk yang trade, nomor 1, menambah jenis produk ikan baru dan mengembangkan cakupan pasar yang ditargetkan. Yang kedua, menggunakan SDM yang ada untuk mendukung operasional usaha serta menganalisa kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Selanjutnya, tujuan strategis pemasaran. Langkah pertama, meningkatkan sales dan pangsa pasar. Dalam peningkatan pangsa pasar Udayana Nuragavis, pada dasarnya berfokus pada volume penjualan.
Untuk meningkatkan volume penjualan dilakukan dengan cara memberi varian berat ikan. Dalam meningkatkan sales, Udayana Nuraga Fish menyiapkan semua produk ikan secara lengkap. Produk utama Udayana Nuraga Fish adalah ikan gurame, serta produk pendukung dari Udayana Nuraga Fish adalah ikan patin, ikan emas, ikan nila, dan ikan lele. Langkah kedua, meningkatkan tingkat keuntungan. Hal-hal yang dilakukan oleh Udayana Nuraga Fish dalam mendorong peningkatan keuntungan ini adalah memberikan fokus penjualannya pada pelanggan premium. Pelanggan premium ini adalah pelanggan tetap yang loyal, percaya, dan memiliki hubungan baik dengan Udayana Nuraga Fish. Langkah ketiga, membangun citra perusahaan dan merek produk. Udayana Nuraga Fish membangun citra perusahaan dan merek produk dimulai dari membina hubungan pelanggan dengan cara meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan kecepatan dalam merespon pelanggan. Tentu saja, agar merek produk ikan bisa kuat, Udayana Nuraga Fish menjaga kualitas ikan yang akan dikirim pada pelanggan dan memperkuat komunikasi dengan baik, maka akan menimbulkan kesadaran pelanggan akan merek tersebut. Yang selanjutnya adalah perumusan positioning. Di sini ada identitas perusahaan. Nah, di identitas ini dalam strategi merek yang dibangun untuk memasarkan produk bahan pangan ikan agar dikenal oleh masyarakat luas, pemilik usaha Udayana Nuraga Fish ini menggunakan logo usaha ini dapat dilihat di layar seperti itu. Itu adalah salah satu ciri khas logo dari Udayana Nuraga Fish. Yang pertama adalah nama perusahaan. Nama perusahaan ini nama perusahaannya adalah Udayana Nuraga Fish yang terdiri dari dua suku kata yang mudah diucapkan, tidak mengandung makna negatif. Yang selanjutnya adalah strategi bersaing. Di sini Udayana Nuraga Fish mampu memutuskan strategi bersaing yang digunakan oleh Udayana Nuraga Fish adalah strategi fokus. Dipilih karena sesuai dengan Udayana Nuraga Fish. Dalam strategi fokus ini, Udayana Nuraga Fish memiliki kemampuan untuk menyediakan nilai produk yang superior kepada kelompok pembeli tertentu. Dengan strategi fokus ini, Udayana Nuraga Fish mampu untuk berfokus kepada segmen pasar tertentu dan pasar geografis tertentu. Oke, untuk target pelanggan dan pesaing, target pesaingnya Udayana Nuraga Fish ini memiliki 3 pesaing yang memiliki target market yang sama, produk yang ditawarkan sama, hingga penetapan harga yang tidak beda jauh. Dengan demikian, 3 pesaing inilah yang menjadi target utama dari Udayana Nuraga harus berkompetisi dalam usaha perikanan. Ukuran atau pertumbuhan segmen, ukuran segmen pelanggan Udayana Nuraga Fish ini masih berfokus pada satu daerah saja, yaitu di wilayah Bekasi. Fokus target pasar dari Udayana Nuraga Fish ini adalah supermarket yang berada di wilayah Kota Bekasi. Pertumbuhan segmen supermarket di wilayah Kota Bekasi yang sangat cepat dan berasa di seluruh wilayah Kota Bekasi membuat Udayana Nuraga Fish ini memiliki pertumbuhan segmen pelanggan yang cukup signifikan dibandingkan dengan para pesaingnya. Peluang untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Udayana Nuraga Fish memiliki banyak celah-celah yang digunakan untuk melangkah dan jadikan sebagai peluang bagi bisnisnya. Fokus target pasar Udayana Nuraga Fish ini pada satu supermarket membuatnya menjadi memiliki keunggulan dibandingkan dengan usaha yang lain. Keunggulan dari Udayana Nuraga Fish ini adalah menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi, pelayanan yang baik kepada para pelanggan, memberikan respon yang cepat kepada konsumen. Selanjutnya, kesesuaian dengan visi misi perusahaan. Kesesuaian visi dan misi pada Udayana Nuraga Fish yaitu menjadi supplier ikan utama dalam bisnis perikanan Indonesia, serta menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui operasional terbaik dan unggul, menjalin kerjasama yang baik dengan distributor dan konsumen. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya, sehingga mampu untuk mencukupi permintaan konsumen.
Selain itu, Udayana Nuraga Fish juga memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, sehingga mampu untuk mencukupi permintaan konsumen. Selain itu, Udayana Nuraga Fish juga memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya adalah atribut produk dan tingkatannya. Klasifikasi produk bahan pangan ikan Udayana Nuraga Fish masuk ke dalam kategori barang konsumen, yaitu barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir itu sendiri, rumah tangga atau individu. Produk Udayana Nuraga Fish masuk ke dalam klasifikasi convenience good atau produk sehari-hari. 3 tingkatan produk Udayana Nuraga Fish. Yang pertama, manfaat inti. Manfaat inti produk Udayana Nuraga Fish adalah sebagai bahan pangan ikan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga atau individu. Yang kedua, produk yang diharapkan atau aktual. Dalam hal ini, Udayana Nuraga Fish memberikan harapan kepada konsumen berupa kualitas dari ikan tersebut yang selalu dijaga dari waktu ke waktu. Yang terakhir, produk yang ditingkatkan atau produk tambahan. Udayana Nuraga memiliki tempat penampungan dan transportasi yang memadai untuk menjaga ikan itu tetap segar. Selain itu, Udayana Nuraga Fish ini juga melayani pembelian dalam skala besar serta melayani pengiriman produk ikan langsung kepada konsumen. Udayana Nuraga Fish ini juga memerhatikan pelayanan pasca pembelian dengan menjalin hubungan baik dengan konsumen sehingga membuat konsumen melakukan pembelian ulang atau repeat buy. Untuk penetapan harga, Udayana Nuraga Fish ini memiliki cara tersendiri yang dilakukan dalam tahapan penetapan harga produk. Penetapan harga ikan di Udayana Nuraga Fish ini berawal dari bandar ikan tangan kedua yang menjadi tempat pemasok produk ikan Udayana Nuraga Fish ini. Bandar ikan tangan kedua ini akan menetapkan harga ikan-ikan tersebut per kilogram. Setelah diketahui harga-harga ikan, maka para supplier ikan termasuk Udayana Nuraga Fish ini akan mengajukan harga yang telah ditetapkannya kepada target marketnya, yaitu Superindo. Setelah harga-harga tersebut diajukan ke Superindo, tahap selanjutnya adalah penentuan harga untuk para supplier oleh Superindo. Dalam hal ini, Superindo menetapkan harga yang sama untuk jenis ikan per kilogramnya dan diterapkan kepada seluruh supplier ikan termasuk Udayana Nuraga Fish. Setelah Superindo menetapkan harga belinya, Udayana Nuraga Fish dapat menentukan laba atau keuntungan yang akan diambil. Jadi dalam penetapan harga yang dilakukan Udayana Nuraga Fish mengikuti aturan dari Superindo. Yang selanjutnya adalah harga dalam bauran produk. Di sini terdapat 4 harga dalam bauran produk. Yang pertama adalah harga fitur opsional. Pada pendekatan ini, Udayana Nuraga Fish memberikan kualitas yang terbaik untuk produknya kepada para konsumennya. Harga yang ditetapkan pun menyesuaikan dengan kualitas produknya. Nah, yang kedua adalah harga captive. Jenis produk ikan Udayana Nuraga Fish ini ada ikan gurame, ikan patin, ikan mas, ikan nila, dan ikan lele. Harga yang ditetapkan oleh Udayana Nuraga Fish per kilonya adalah untuk ikan gurame sebesar 42.000, ikan patin 28.500, ikan mas 37.000, ikan nila 40.000, dan ikan lele 25.000. Lalu yang kedua adalah harga dua bagian. Harga dua bagian pada pendekatan ini, Udayana Nuraga Fish membagi dua harga dengan menyesuaikan segmentasi pasar dari Udayana Nuraga Fish. Harga yang pertama yang ditetapkan ini ditujukan untuk segmen pasar Superindo, dan harga yang kedua ditetapkan untuk segmentasi eceran. Nah, yang keempat adalah harga bundling produk.
Pada pendekatan ini, beberapa produk dibundling kemudian dijual dengan harga tunggal. Nah, untuk pendekatan ini, Udayana Nuragavis tidak menggunakan pendekatan ini di dalam usahanya. Selanjutnya, mendesain alternatif saluran distribusi. Dalam menentukan saluran distribusi, Udayana Nuragavis ini melakukan evaluasi dengan memperhitungkan kriteria ekonomi untuk menentukan alternatif saluran distribusi untuk perusahaan. Jenis saluran distribusi yang digunakan oleh Udayana Nuragavis adalah produsen, agen, pengecer, lalu yang terakhir konsumen. Di mana posisi Udayana Nuragavis adalah sebagai pengecer yang mengambil bahan pangan ikan dari produsen dan agen lokal untuk memenuhi permintaan konsumen. Udayana Nuragavis menyalurkan produk bahan pangan ikan kepada konsumennya yaitu Superindo. Tipe saluran distribusi yang dipilih oleh Udayana Nuragavis ini adalah kantor pusat Udayana Nuragavis langsung melayani pelanggan. Dalam merancang struktur saluran distribusi, Udayana Nuragavis menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi usahanya, sehingga tidak akan mengeluarkan biaya yang besar. Jumlah anggota Udayana Nuragavis pada saluran distribusi ini berjumlah 4 orang. Jumlah anggota ini disesuaikan dengan frekuensi pembelian, volume pembelian, waktu pembelian, dan intensitas pelayanan yang dituntut pelanggan. Dalam satu hari, Udayana Nuragavis mampu mengirimkan ikan ke 10 outlet Superindo di wilayah Bekasi dengan total volume pembelian sebesar 250 kg ikan. Yang selanjutnya adalah merancang strategi komunikasi pemasaran terpadu. Sebagai UMKM yang telah menjalankan usahanya kurang lebih selama 4 tahun, Udayana Nuragavis juga menggunakan komunikasi pemasaran untuk mengomunikasikan produk dan brand perusahaan. Jenis komunikasi pemasaran yang digunakan oleh Udayana Nuragavis adalah direct marketing. Dalam menggunakan komunikasi pemasaran direct marketing yang mengetahui pesan yang akan disampaikan oleh Udayana Nuragavis hanya pihak terkait saja yang telah menjadi target konsumen bagi Udayana Nuragavis. Nah, Udayana Nuragavis biasanya melakukan direct marketing melalui email, telepon, atau chat yang langsung terhubung kepada konsumennya. Nah, di sini kelompok kami juga menyarankan untuk Udayana Nuragavis memanfaatkan kemajuan teknologi. Saat ini tren di dunia bisnis sudah semakin bervariasi. Salah satu trennya adalah digital marketing. Nah, alat bantu komunikasi untuk melakukan digital marketing yang bisa diterapkan atau diimplementasikan oleh Udayana Nuragavis ini contohnya adalah media sosial yang meliputi Instagram dan Facebook. Nah, Udayana Nuragavis dapat memilih di antara dua jenis media sosial tersebut sebagai platform untuk melaksanakan digital marketing. Selain itu, digital marketing ini mudah dilakukan karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis, lalu lebih dekat dengan konsumen, memiliki potensi yang cukup besar, serta promosi produk melalui platform media sosial ini dianggap cukup efektif menjangkau calon pelanggan dengan mudah. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal tentunya harus dibarengi dengan beberapa usaha seperti melakukan perencanaan sosial media marketing dengan benar, mulai dari meriset audiens hingga melakukan perencanaan pembuatan konten yang menarik untuk audiens. Lalu selanjutnya, untuk menghasilkan hubungan yang baik dengan pembeli maupun pemasok, Udayana Nuragavis mampu mengelola komunikasi yang baik. Yang pertama adalah melakukan interaksi secara intens dengan pembeli. Hal pertama yang dilakukan oleh Udayana Nuragavis untuk mengelola komunikasi pemasaran adalah melakukan interaksi secara intens dengan calon pembeli. Dalam hal ini, Udayana Nuragavis selalu melakukan komunikasi secara intens dengan pelanggan, utamanya yaitu Superindo Bekasi. Sarana komunikasi yang digunakan oleh Udayana Nuragavis salah satunya melalui pesan WhatsApp, karena bisa memberikan informasi setiap saat dan tidak memerlukan biaya.
Yang kedua adalah fokus pada fungsi komunikasi pemasaran. Selain melakukan interaksi secara intens dengan pembeli, UD Nuragavis menginformasikan suatu produk bahan pangan ikan ini seperti bagaimana, apa, dan mengapa mereka harus membeli produk UD Nuragavis. Selanjutnya, merancang strategi penjualan. Pendekatan penjualan yang dilakukan oleh UD Nuragavis ini adalah dengan menggunakan cara aktif. Dalam hal ini, pemilik usaha UD Nuragavis terjun langsung untuk melakukan personal selling atau penjualan tatap muka dengan mendatangi pelanggan atau calon pelanggannya. Pendekatan penjualan dilakukan oleh pemilik usaha. UD Nuragavis ini kepada manajer outlet Superindo wilayah Bekasi. Setelah melakukan pendekatan, pemilik UD Nuraga melakukan penawaran produk sesuai ketentuan yang diberikan oleh Superindo. Setelah manajer outlet Superindo berdiskusi dengan pemilik UD Nuragavis untuk melakukan penetapan harga jual produk, kemudian manajer akan melakukan permintaan atau order produk-produk yang telah ditawarkan oleh UD Nuragavis. Setelah melakukan diskusi antara pihak manajer outlet Superindo dan pemilik UD Nuragavis telah sepakat, barulah pihak UD Nuragavis mulai memasok produknya ke Superindo sesuai dengan permintaan dari manajer outlet masing-masing Superindo. Permintaan produk yang diberikan oleh masing-masing outlet berbeda-beda per harinya, karena menyesuaikan dengan kapasitas tampung produk di Superindo dan permintaan market dari Superindo. Dalam rangka mengelola outlet penjualan UD Nuragavis, ini sudah sangat baik upaya UD Nuragavis mengelola outlet agar menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen, yaitu yang pertama citra lokasi dan fungsi lokasi. UD Nuragavis selalu menjaga kebersihan lokasi. Kebersihan adalah salah satu UD Nuragavis untuk memastikan kualitas bahan pangan ikan tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, lokasi tempat penampungan. Lokasi tempat penampungan UD Nuragavis ini terbilang cukup strategis tempatnya, karena letaknya yang cukup dekat untuk menjangkau konsumen. Yang ketiga, prasarana dan alat. UD Nuragavis cukup teliti dalam mempertimbangkan alat dan prasarana dalam bisnisnya. Dinilai bahwa dapat dinilai bahwa pasaran dan alat yang ada di tempat penampungan ikan memiliki UD Nuragavis ini cukup lengkap serta memiliki fungsi yang optimal. Yang terakhir, pelayanan. Pelayanan optimal dilakukan oleh UD Nuragavis dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung percepatan distribusi bahan pangan ikan kepada konsumen. Presentasi dari kelompok kami apabila ada kurangnya dan apabila ada salah kata atau mungkin hal yang lain, mohon maaf. Nah, semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.